Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum, untuk literasi. Selamat belajar. Kisah sukses Sandi Okta, petani milenial beromset miliaran. Sandi Okta Susila mulai usaha di bidang pertanian sejak duduk di semester 5 S1 Institut Pertanian Bogor. Awal terjun di dunia bisnis, Sandi melihat banyak hasil panen kebun sayur tidak maksimal diperjualbelikan. Bermodalkan salah satu website jual beli, Sandi mendokumentasikan satu persatu hasil produksi ayahnya dan para petani di kampung halamannya. Dari situlah dia mendapatkan pengalaman pertamanya. Jadi, Sandi adalah mahasiswa di IPB, di mana dia melihat sebuah masalah, yakni hasil sayur mayur tidak maksimal dalam jual beli. Dan lewat website, dia mengunggah satu persatu sayur mayurnya untuk diperjualbelikan. Kita lanjut bacaannya ya. Perjalanan bisnis Sandi tidak selalu mulus. Sandi pernah menjadi korban penipuan dan mengalami depresi cukup berat. Berkat dukungan keluarga dan orang terdekat, Sandi kembali bangkit dan merintis usahanya. Dalam kurun waktu 4 tahun, sayur mayur hasil usahanya berhasil memenuhi permintaan 25 hotel di Jawa Barat dan beberapa retail di Jakarta. Tidak hanya itu, sosok yang telah menuntaskan pendidikan S2 di IPB ini sukses menjadi penggerak 373 petani dan mengelola total 120 hektar lahan sayur. Ia juga berencana untuk mengekspor sayuran ke Timur Tengah. Di sini, usaha Sandi itu juga banyak rintangannya. Ia juga mengalami depresi. Namun, lambat laun, ia mulai membangun kembali usahanya berkat dukungan keluarga dan juga orang terdekat. Sampai akhirnya, beliau berhasil memenuhi permintaan 25 hotel di Jawa Barat dan beberapa retail di Jakarta. Sampai beliau menjadi penggerak para petani dan mengelola berhektar-hektar lahan sayur. Ia juga berencana mengekspor sayuran ke Timur Tengah. Itulah bacaan dari kisah sukses Sandi Okta, petani milenial beromset miliaran. Mari kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, Sandi Okta Susila berhasil mengubah masalah menjadi peluang. Peluang yang mungkin dimanfaatkan oleh Sandi berdasarkan bacaan di atas adalah, teman-teman, silakan pilih lebih dari satu jawaban ya. A. Panen kentang tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. B. Pemerintah mengimpor beras lebih banyak. C. Hasil budidaya ikan tahun ini mengalami peningkatan. D. Curah hujan yang tinggi membuat panen wortel melimpah. Silakan teman-teman jawab lebih dari satu pilihan. Jawabannya adalah A dan D. Panen kentang tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan curah hujan yang tinggi membuat panen wortel melimpah. Mengapa jawabannya A dan D? Pada bacaan tadi menceritakan tentang kesuksesan Sandi Okta Susila dalam mengelola bisnis pertanian. Kata kunci yang pertama adalah petani. Di sini bergelut di bidang pertanian. Jawaban yang cocok adalah A dan D. Kata kunci yang kedua, peningkatan hasil usaha pertanian. Di sini, Sandi mengubah sebuah kekurangan atau masalah menjadi sebuah peluang.
peningkatan hasil panen, namun kurang dalam jual beli, di mana akhirnya dia berusaha untuk meningkatkan jual beli hasil panen yang melimpah. Pada jawaban A dan juga D, kedua kata kunci tersebut masuk. Yang pertama adalah sama-sama di bidang pertanian. Yang kedua adalah hasil pertanian yang melimpah. Dari sini, Sandi akan memaksimalkan jual beli hasil pertanian yang melimpah. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Soal kedua. Cermati infografis berikut. Membangun transportasi umum mengurai kemacetan. Dalam survei yang dilakukan di kota-kota di seluruh dunia, Jakarta dinyatakan sebagai kota paling macet di dunia. Pengemudi mobil di Jakarta berhenti dan menjalankan lagi mobil mereka sebanyak 33.240 kali per tahun di jalan. Jumlah kendaraan di Indonesia sebanyak 104.118.969 dengan persentase 80% sepeda motor, 11% mobil, 5% truk, dan 2% bis. Pertumbuhan jumlah kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Jika 50% pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum, maka permasalahan kemacetan ini dapat dipecahkan secara teknis. Peningkatan penggunaan angkutan umum dapat menjadi solusi kunci permasalahan kemacetan. Setelah mencermati infografis ini, mari kita ke pertanyaan. Ada banyak persoalan di Indonesia, salah satunya di bidang transportasi. Berdasarkan infografis tersebut, sebutkan cara penguraian kemacetan di Indonesia. Apakah teman-teman tahu cara untuk menguraikan kemacetan? Jawabannya adalah meningkatkan penggunaan transportasi umum. Berdasarkan infografis tersebut, kita tahu bahwa banyak sekali orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Jika mereka beralih ke transportasi umum, maka kemacetan akan bisa diuraikan. Perhatikan infografis berikut. Info ini untuk menjawab 2 soal. Soal ketiga dan soal keempat. Kita Indonesia, satu dalam keberagaman. Tahukah kamu, Indonesia mempunyai 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama. Bahkan, negara peserta KTT Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai rujukan untuk mengelola keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Keragaman ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sepatutnya kita berbangga dengan tetap menjaga keharmonisan untuk terwujudnya Indonesia damai. Kita beralih ke soal ketiga. Sikap manakah yang sesuai dengan ajakan pada poster? Jawab lebih dari 1. A. Meskipun berasal dari Jawa Tengah, Ali senang belajar tari kecak. B. Bondan membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. C. Made memberi kesempatan Ahmad untuk menjalankan sholat saat azan zuhur berkumandang. D. Rini membangun toleransi dengan beribadah mengikuti ibadah agama lain. Silakan teman-teman pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah
A dan C. A. Meskipun berasal dari Jawa Tengah, Ali senang belajar tari kecak. C. Made memberi kesempatan Ahmad untuk menjalankan sholat saat azan zuhur berkumandang. Kedua jawaban ini sesuai dengan infografis yang tadi, yakni di mana kita saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman. Yang pertama, Ali walaupun dari Jawa Tengah tapi suka juga belajar tari kecak yang berasal dari Bali. Made memberikan kesempatan kepada Ahmad yang beragama Islam untuk menjalankan ibadahnya. Keduanya merupakan sikap toleransi yang sesuai dengan ajakan pada poster. Kita beralih ke soal keempat, masih tentang poster tadi. Berdasarkan poster, pernyataan-pernyataan manakah yang sesuai atau tidak sesuai dengan isi poster? Yang pertama, satu suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa daerah lebih dari satu. Sesuai atau tidak sesuai? Jawabannya adalah sesuai. Pernyataan kedua, ada puluhan agama yang diakui di Indonesia. Jawabannya adalah tidak sesuai, karena hanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pernyataan ketiga, keragaman yang dimiliki Indonesia juga dimiliki negara lain. Jawabannya adalah tidak sesuai. Keragaman yang dimiliki Indonesia hanya dimiliki Indonesia. Kita ke pernyataan keempat. Indonesia menjadi rujukan bagi pengelolaan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Jawabannya adalah sesuai, karena Indonesia memang menjadi rujukan dalam pengelolaan perbedaan, yakni suku, agama, ras, dan golongan. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah saja.